pendidikan karakter yang diterapkan di Jepang itu tidak hanya berasal dari sekolah, tapi ketika ternyata visi misinya kok ternyata mungkin awalnya itu ya nggak apa-apa lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi kita di Salam Al-Abidin, podcastnya Yayasan Al-Abidin. Pemirsa, apa kabarnya semuanya? Baik ya? Sudah satu pekan kita tidak berjumpa. Kali ini Miss Eka kembali lagi dengan topik yang sangat menarik. Kalau kemarin kita membahas tentang suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hikmah dari memaafkan, kalau yang kali ini kita akan berbicara tentang adab, yaitu adalah hal-hal yang paling dijunjung tinggi oleh Yayasan Al-Abidin Surakarta. Masya Allah. Jadi kita sudah kedatangan tamu spesial di sini, yaitu Miss Desi Purwanti dari SDII Al-Abidin Jogja. How are you, Miss Desi? Very well, thank you, Miss. Oh, Masya Allah, pretty good. Insya Allah. Oke, Miss Desi, kenalkan, ini adalah kepala sekolah dari SDII Al-Abidin di Yogyakarta. Miss Desi ini termasuk salah satu orang Al-Abidin yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan sekolah dasar. Nah, kita nanti kupas tuntas ya bagaimana sih pendidikan adab dan karakter yang selama ini diajarkan di tingkat sekolah dasar Yayasan Al-Abidin. Nah, Miss Desi, belajar tentang adab nih. Yeah. Menurut Miss Desi, seberapa penting sih kita itu punya adab dulu sebelum ilmu? Iya. Ya, kalau kita ngomongin adab sebelum ilmu itu kan sebenarnya prosesnya panjang ya, Miss. Cuma kan saya ranahnya bukan ustadzah nih, jadi saya membahasnya lebih ke persiapan anak-anak belajar adab ya. Jadi kalau kita bisa bilang adab itu kan fokusnya tuh lebih ke nilai moral. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan nilai moral itu adalah hal yang paling penting dalam segala hal, karena apapun itu sebenarnya bisa kita refleksikan itu berdasarkan dari moral seseorang. Kita kan menjudge-nya kan bukan label ya, maksudnya bukan label dia komunitas apa, dia apa, tapi kan personality-nya. Nah, personality itu salah satunya adalah adab. Adab itu adalah moralnya. Nah, maka juga saya juga pernah mendengar bahwa ketika disampaikan bahwa salah satu contoh takwanya seseorang itu kan bisa dilihat dari adab. Dan itu ada dua, adab kepada Tuhannya, kalau kita kan Allah, kemudian yang kedua adalah adab kepada masyarakat atau sesamanya. Nah, maka kalau ditanya adab sebelum ilmu itu seberapa penting? Penting banget, karena kita itu ketika seseorang punya ilmu tapi tidak punya adab, itu akan memberikan damage atau kerusakan yang jauh lebih besar daripada orang yang punya adab tapi ilmunya sedikit, ini seperti itu. Dan dimana karena adab itu saking pentingnya, maka kalau di Islam itu kan didahulukan adab sebelum ilmu, nanti setelah ilmu baru amal. Jadi prosesnya itu berkesinambungan. Maka awalnya itu kita harus membelajarkan adab dulu, baik pada diri sendiri, kepada keluarga maupun dengan masyarakat. Jadi memberi contoh juga, ininya seperti itu. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya adab ini sebenarnya memperlihatkan value dari seseorang ya, Miss. Jadi percuma saja kalau dia sekolahnya tinggi, tetapi adabnya kurang, itu juga nanti damage-nya besar kayak kata Miss Desi tadi. Seperti kata ini Imam Al-Malik, bahwa dia dulu itu belajar adab dulu itu selama 16 tahun. Lalu ilmunya cuma 4 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam saja sudah menjunjung tinggi ya tentang seseorang yang mempunyai adab. Nah, adab ini maknanya sangat luas banget, Miss Desi. Kalau kita kerucutkan pendidikan karakter atau adab yang kita biasa ajarkan ke anak-anak itu bisa dijelaskan nggak kalau untuk di SD? Ya, kebetulan kan sekolah kita itu adalah sekolah yang memang sangat memikirkan terkait pembelajaran adab. Jadi betul tadi ketika Imam Malik itu harus menempuh 16 tahun untuk belajar adab dan ilmu hanya 4 tahun. Sejatinya sebenarnya kalau kita belajar adab itu sebenarnya kita juga belajar ilmu kan. Jadi ketika kita belajar adab itu ilmunya juga dapat gitu loh. Tapi ketika kita hanya menuntut ilmu terus tetapi adabnya tidak dipikirkan, berarti kita cuma dapat 1. Enakan belajar adab dulu kan, berarti dapatnya 2 gitu. Nah, kalau di sekolah kita kan standar kita itu adalah mencetak generasi robani yang berwawasan internasional dan punya hafalan, kan kayak gitu, Miss. Nah, kenapa tetap kita sebut sebagai generasi robani? Karena ya yang namanya generasi robani atau kita sebagai muslim itu kita harus menjunjung tinggi
bagaimana sih karakter muslim itu? Nah, salah satunya adalah punya karakter mulia atau punya adab yang baik. Nah, salah satunya di sekolah kita itu ada yang namanya pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter sendiri kan kita terapkan tidak hanya di SD, tetapi juga dari TK, dari KB malahan, dari KB, TK, SD, SMP, SMA gitu. Karena memang sebegitu pentingnya adab. Nah, di pembelajaran adab sendiri untuk anak-anak kita itu nanti juga kita sesuaikan dengan ranahnya. Tidak hanya ranah TK itu adabnya apa, tapi juga berdasarkan bulan itu, jadi fokusnya itu apa. Maka kita ada yang namanya pendidikan karakter atau pendikar setiap bulannya. Nah, itu nanti masih kita breakdown lagi menjadi beberapa, Miss. Misal mulai dari awal itu ketika awal masuk sekolah itu adab apa sih yang tepat untuk anak-anak? Oh, ternyata adab ke kamar mandi. Nah, sepertinya simpel ya, Miss, tetapi ternyata di Islam aja hal seperti adab di kamar mandi, lepas sepatu, itu saja itu juga dibahas gitu loh. Betapa Masya Allah sekali kan Islam itu. Nah, itu juga yang kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita itu ajarkan anak-anak itu adab itu nggak cuma yang besar-besar. Misal adab membaca Al-Quran, itu kan mungkin sudah tingkatannya sudah lebih tinggi ya, maksudnya karena kita berhubungan dengan kitab juga. Tetapi yang berhubungan yang basic ya itu betul, itu tetap kita ajarkan mulai dari anak-anak. Oh, kalau ternyata lepas sepatu itu harusnya itu dari kiri dulu atau kanan dulu. Oh, kalau kita mau pakai kaos kaki itu kanan dulu apa kiri dulu. Jadi itu diajarkan banget. Terus kemudian ketika kita mendengar teman kita bersin, yang harus kita lakukan apa? Intinya seperti itu. Maka segala hal kegiatan siswa kita yang ada di sekolah itu semuanya itu sebenarnya keberjalanan mereka itu berhubungan dengan adab. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya yang kita fokuskan di sekolah itu nggak cuma dapat ilmu, tetapi adab dulu. Adabnya kita ajarkan, nanti ilmunya sambil jalan. Memang penilaian adab itu kan nggak kelihatan, nggak seperti nilai akademis yang ada angkanya, ada resultnya, terus orang tua bisa lihat scoringnya gitu. Adab itu nggak kelihatan, tetapi justru keberlangsungan manfaatnya itu nanti sampai ketika mereka sudah besar. Termasuk juga bagaimana mereka jujur, bagaimana mereka bertanggung jawab. Itu kan sepele Miss kelihatannya. Kayak misal setelah makan siang kita ada kegiatan cuci piring misal, itu sepele ya kelihatannya. Sekolah kok diajarin cuci piring gitu kan, mungkin orang mikirnya gitu. Tapi hello gitu loh. Kita sebagai orang tua tuh yakin kita bisa menjaga, menemani, merawat anak kita itu sampai mereka dewasa. Kan usia kan yang punya kan, usia kan yang tahu kan hanya Allah ya. Kita tuh nggak tahu usia kita sampai kapan. Nah, investasi terbaik kita untuk anak-anak itu adalah pendidikan. Nah, salah satu pendidikan itu adalah adab. Maka ketika kita sudah mengajarkan dari kecil, baik di sekolah maupun di rumah terkait adab itu, maka itulah hal yang paling sangat investasi terbaik lah untuk anak-anak kita nanti sampai mereka dewasa. Yang nggak akan pudar gitu ya. Betul, ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya Miss Desi kalau dilihat-lihat ya, ini termasuk challenging juga sih. Kalau untuk usia SD itu kan banyak banget pendidikan karakter yang udah diajarkan. Biasanya sinergitas sekolah dengan orang tua itu dalam hal Bunda mungkin ada uraian atau mungkin verbal atau laporan ke orang tua biasanya seperti apa? Karena progres sekecil apapun kan sangat berarti banget ya. Betul, itu gimana Miss, boleh dijelaskan? Kalau untuk laporan ke orang tua itu kita jenisnya banyak Miss. Jadi untuk menunjukkan bahwa anak-anak itu memang sudah berkembang terkait khususnya pembelajaran adab ya. Jadi kalau di sekolah itu satu, kita kan ada namanya LHBS. Nah, LHBS itu atau laporan hasil belajar itu kita ada salah satunya adalah karakter. Jadi ada hasil belajar pendidikan karakter anak-anak itu kita berikan tuh ke orang tua. Tetapi selain dari laporan tulis itu sebenarnya kita tuh juga ada rekapan mutabaah ketika orang tua itu bertemu dengan wali kelas. Jadi mulai dari sikapnya bagaimana anak-anak di sekolah, kemudian bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman, terus hal apa sih yang membuat mereka itu bisa disebut sebagai helpful untuk teman-teman dan juga guru seperti itu tuh. Itu semua tuh dilaporkan enggak cuma ketika ada LHBS rapotan Miss, tetapi everyday. Jadi daily itu wali kelas tuh biasanya juga ngelaporin kok, Masya Allah Bunda Ananda hari ini itu membantu Miss-nya untuk membawa buku, atau Masya Allah Bunda hari ini Ananda membantu teman untuk ini, Masya Allah Bunda hari ini itu
Ananda kan diberi uang infak tuh sama bunda. Misal uang infaknya 5.000. Kemudian ternyata Ananda menambahkan uang sakunya untuk infak sendiri atas dasar keinginan sendiri. Nah, itu kan juga termasuk adab yang baik ya, Miss Yana. Itu juga yang kita laporkan ke orang tua. Jadi pelaporan itu nggak bentuknya hanya tulis bentuk LHBS, tetapi mereka akan mendapatkan informasi itu, atau orang tua akan mendapatkan informasi itu ya setiap hari. Walas bisa melaporkan, orang tua bisa tanya, atau sekedar foto itu juga sudah sangat cukup untuk pelaporan. Jadi feel free ya, ada komunikasi dua arah seperti itu untuk masalah betul. Adab ini. Adab dan akhlak kalau kita betul. Miss Desi, saya mau mengangkat sesuatu tentang kejadian zaman sekarang ya. Jadi banyak sih challenging mendidik anak yang di zaman sekarang ini. Nanti kita bahas beberapa, tapi yang pertama saya mau bahas itu anak itu kan kalau sudah sekolah udah bagus nih sistemnya, terus apa namanya pendidikannya. Tetapi ketika sampai di rumah itu kadang-kadang, mohon maaf, mereka tidak dikelilingi supportive environment seperti itu ya. Jadi kayak misalkan mereka harus ngomong baik atau makan sambil duduk di sekolah. Tetapi ketika di rumah dia melihat sekelilingnya tidak makan sambil duduk misalkan, betul. Atau mungkin ada hal-hal lain dari segi perkataan mungkin yang direkam sama anak. Akhirnya anak itu ya kayak bimbang ya mau ngikut yang mana nih gitu. Karena misalkan main HP screen time-nya cuma boleh setengah jam sehari kalau SD mungkin ya. Tapi di rumah ternyata dikasih dengan bebasnya gitu. Jadi kayak pendidikan akhlak ini kayak sia-sia di sekolah. Jadi mungkin gimana nih kalau menurut Miss Desi menanggapi hal ini? Ya, kalau terkait itu sebenarnya kita kembali ke segitiga emas ya, Miss. Jadi ada namanya segitiga emas komunikasi sekolah itu, di mana segitiga emas itu kan terdiri dari yang pertama itu adalah orang tua, kemudian sekolah, kemudian Ananda atau anak atau siswa yang sekolah. Nah, komunikasi segitiga emas ini itu tidak bisa dipotong, itu nggak bisa. Misal hanya sekolah dengan anak itu ya jomplang, bolong kan jadinya. Terus kalau hanya orang tua ke anak ya nggak mungkin kan. Orang anak-anak kan sekolahnya di sekolah kan, bertemunya dengan sivitas guru dan karyawan kan maksudnya. Jadi sebenarnya kalau berhubungan dengan pembelajaran yang kok nggak sama, itu kita sebagai sivitas atau guru itu biasanya kita menyampaikan kembali ke orang tua. Dan harapan kami juga orang tua itu juga terbuka bahwa pembelajaran Ananda itu tuh tergantung dengan segitiga emas kita. Kita tuh hubungannya orang tua itu dengan sekolah atau sekolah dengan orang tua itu hubungan kami itu seperti rumah tangga. Jadi rumah tangga itu, ibarat rumah tangga itu siapa yang di waktu tertentu jadi suami, siapa di waktu tertentu jadi istri. Nah, karena hubungan kita itu sangat sedekat itu, kan kita tahu lah hubungan suami istri kan seperti apa gitu. Bisa jadi teman, bisa jadi konselor, bisa jadi partner kayak gitu. Nah, karena sedekat itu maka sekolah dan orang tua itu harus sinkron, harus sama. Biasanya kita kan kalau di sekolah itu kan ada namanya program kesiswaan. Program kesiswaan itu biasanya kita informasikan ke orang tua baik melalui APTA atau melalui WhatsApp group seperti itu kan, atau melalui flyer-flyer per pekan yang informasinya terkait pendikar seperti itu atau pendidikan karakter seperti itu. Nah, itu harapannya yang diterapkan di sekolah itu juga diterapkan di rumah. Misal contohnya tadi panjenengan menyampaikan terkait kita di sekolah itu mengajarkan bahwa anak-anak itu makan sambil duduk, makan pakai tangan kanan gitu. Mungkin saja di rumah mereka juga sudah melakukan itu ketika di rumah. Nah, malah biasanya saya sering menyampaikan ke orang tua itu adalah seringnya tuh terkadang lupanya itu ketika jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, rata-rata kita tuh masih sering lihat, kebetulan saya sendiri pernah melihat murid saya itu ketika jalan-jalan keluar, nggak lepas jilbab sih, itu juga ada maksudnya. Ini ketika jalan-jalan ke kuliner itu, biasanya sepele bis, es teh. Beli es teh, minum ya sambil jalan tuh, sambil lihat-lihat gitu. Itu kan juga, kita kan lihatnya, loh itu kan nggak sesuai tuh dengan pembelajaran di sekolah. Terkadang beberapa orang tua itu merasa itu hal yang normal. Karena kan memang itu sudah dinormalisasi. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke nilai atau value kita sebagai muslim, yaitu nggak pas. Nah, maka sebenarnya kembali lagi ke segitiga emas tadi. Sekolah memberikan program yang insya Allah tujuannya baik untuk Ananda. Nah, harapan kami
orang tua bisa mensupport di rumah karena bahkan kan ngikut kali ya. betul. Karena sekolah itu atau guru atau wali kelas itu kan tidak bisa memonitoring Ananda di rumah. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah mendapatkan pelaporan dari orang tua. Nah, biasanya orang tua yang support itu tadi biasanya sering melaporkan untuk Miss, ini si Mas tadi sudah dikasih tahu masih ngeyel nih, minta bantuan, biasanya kayak gitu. Nah, itu kan nanti baru ranahnya wali kelas atau guru itu untuk menambah nasihat ke Ananda ketika di sekolah. Jadi kembali lagi ke sivitasnya itu, kembali lagi ke segitiga emas tadi, Miss. Harus ada sinkronisasi hubungan dan juga target. Sama halnya ketika kita kembali nih, contohnya di Jepang. Kenapa sih di Jepang itu anak-anak kecil itu bisa berangkat sekolah sendiri, menempuh kereta yang cukup panjang dari rumah jauh, berdesel-deselan, masih imut-imut loh Miss ya gitu. Nah, ternyata karena pendidikan karakter yang diterapkan di Jepang itu tidak hanya berasal dari sekolah, Miss. Jadi dari pemerintah, dari sekolah, dari orang tua itu sama. Bahwa anak-anak itu harus belajar mandiri dari kecil. Salah satunya realisasinya adalah berangkat sekolah sendiri. Mungkin kalau di Indonesia atau di area-area kita itu kan pendidikan karakter itu kan belum menjadi fokus utama di pemerintahan. Jadi mungkin yang masih mengupkan atau menggulirkan itu masih sekedar program sekolah-sekolah lokal biasa. Sehingga itu yang belum bisa menjadi tune in kita bersama gitu loh. Karena kita belum bisa punya pemikiran yang sama, jadi mungkin dari sisi ini beda, dari sisi akhirnya kan anak-anak jadi betul. Makanya kalau di Jepang berjalan, kalau di Indonesia belum. Betul. Berarti ini Miss Desi setuju dong kalau pembentukan karakter anak itu nggak cuma di sekolah, dari tingkat keluarga itu penting juga. Berarti merubah tatanan pola yang ada di rumah juga kan ya? Iya betul. Karena kan sebenarnya madrasah anak pertama itu sebenarnya kan orang tua di rumah ya. Justru sebenarnya anak-anak itu belajar banyak itu bukan dari guru, Miss. Karena guru atau sivitas guru di sekolah itu sebenarnya hanya fasilitator kan. Kita itu hanya memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Sedangkan anak-anak itu mendapatkan ilmu banyaknya itu sebenarnya itu malah dari orang tua. Nah, entah seperti apa sistem pembelajarannya di rumah, nah itu yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan sekolah. Oh kalau di sekolah itu punya visi misi dan program seperti ini, harapannya karena orang tua sudah membawa Ananda ke sekolah, ya kita bersama berjalan beriringan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi enggak orang tua di sana begini, sekolah di sini. Kan kasihan anaknya kalau belakangnya itu sangat membingungkan buat anak. Jadi akhirnya pendidikan adab selalu menjadi PR besar karena apa tidak ada kesinambungan seperti itu ya pemirsa. Jadi wah kita sebagai orang tua patut ini ya berefleksi, bercermin bahwa ternyata kenapa anakku seperti itu ya karena mungkin sayanya tidak menjadi role model yang baik buat mereka. Itu bisa jadi ya seperti itu ya. Oke, mungkin pembahasan kita sudah mulai banyak nih ya. Tapi tenang saja pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Masya Allah, alhamdulillah masih kembali dengan Miss Eka di sini di podcast Yayasan Al Abidin. Salam Al Abidin dan bersama Miss Desi dari SDI Al Abidin Yogyakarta. Pembahasan kita seru banget tadi ya, tentang bagaimana sinergitas antara sekolah dan juga orang tua menciptakan adab yang baik, pendidikan karakter yang baik untuk anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan Miss Eka nih, Miss Desi. Iya. Jikalau orang tua itu menyampaikan bahwa mereka tidak setuju dengan program-program yang kita sudah gulirkan ke anak-anak. Walaupun itu pendidikan baik, belum tentu kan semua diterima dengan baik ya. Betul. Dan belum tentu visi misi dengan orang tua itu sama. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti ini, Miss Desi bagaimana? Kalau sistem sekolah kita itu biasanya kan ketika awal pendaftaran itu biasanya kan kita menginformasikan ke orang tua nih bahwa sekolah kita tuh seperti ini. Kalau informasi terkait program tuh biasa. Sekolah yang lain pun juga akan menyampaikan hal yang sama ya, Miss ya, terkait di awal tuh bahwa di sekolah kita tuh ada ini. Nah, salah satunya tuh biasanya kita menyampaikan juga program-program kesiswaan. Jadi program kesiswaan tuh kita ada apa saja sih? Misal program kesiswaannya berhubungan dengan kegiatan anak-anak, market day, tujuannya kan untuk entrepreneur tuh. Terus kemudian ada kegiatan yang mengasah pembelajaran di luar, misal outing class. Terus kemudian ada soft skill-nya juga, seperti misal pembelajaran adab, pembelajaran berhubungan dengan penerapan adab dan juga ilmu, seperti itu. Terus kemudian ada Friday Mubarak juga, jadi anak-anak itu dekat dengan Quran, nggak cuma kegiatan yang duniawi lah bahasanya, tetapi juga yang mendekatkan diri ke akhirat. Karena kan kalau Friday Mubarak itu dibagi menjadi beberapa. Ada clean up Friday, jadi anak-anak itu belajar bersih-bersih. Kan itu bermanfaatnya sampai nanti tuh. Terus kemudian ada kegiatan misal Friday with adab, jadi anak-anak belajar adab. Nah itu kan kita susun semuanya berdasarkan dengan program-program per bulannya bersama dengan seluruh kesiswaan yang ada di sekolah kita. Kemudian ada kegiatan lain seperti Go Green Friday. Jadi adab itu nggak cuma berhubungan dengan diri sendiri, tetapi juga berhubungan dengan environment, dengan lingkungan. Nah itu semua ada. Nah kembali lagi terkait tadi, ketika orang tua itu tiba-tiba datang ke sekolah dan menyampaikan bahwa tidak bisa sama dengan atau tidak bisa sevisi dengan sekolah terkait program itu, ya berarti kembali ke di awal. Jadi harapan kami sebenarnya ketika orang tua datang ke kami, ketika kami menyampaikan program sekolah itu, berarti di situ pas proses tanya jawab pendaftaran itu, ketika kita menyampaikan terkait itu, orang tua sudah memfikskan nih. Oke, berarti sekolah ini tuh visi misinya tuh sama dengan saya nih. Nah, jadi harapannya itu kita berjalannya itu berkesinambungan, Miss. Sampai nanti itu berarti kita lanjut terus gitu loh, bersama beriringan. Tapi ketika ternyata visi misinya kok ternyata mungkin awalnya itu ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ketika di tengah-tengah itu kok ternyata kita nggak sevisi misi ya, Miss gitu. Nah kalau sudah nggak sevisi misi mau gimana? Ya mending tidak dilanjutkan, maksudnya kayak orang gitu. yang nikah tuh ya. Iya. Orang yang nikah sudah bertahun-tahun aja bisa berpisah gitu loh, maksudnya apalagi kita di sini kan partner ya, Miss ya. Kita di sini partner. Jadi kalau memang visi misi itu sudah tidak bisa sama, daripada saling menyakiti, kan kasihan anak ini. Daripada dia dilema di sekolah diajarkan begini, di sekolah ternyata orang tua punya standar basic berbeda. Nah, daripada anaknya ini mengalami dilema dan sulit, kan anak-anak itu kan jadi mikir, aku di sekolah tuh disuruh belajar ini, kok di rumah begini ya gitu loh. Kan kasihan anaknya. Nah, kalau memang merasa bahwa visi misi itu sudah tidak bisa didiskusikan, juga tidak bisa, ya mending diakhirin saja. Ya sudah, berarti mungkin kita memang tidak berjodoh dengan visi misi kita. Jadi mungkin bisa cari yang sevisi dan semisi. Intinya seperti itu. Jadi penting sekali ya pemirsa bahwa kalau kita mau mendaftarkan, kita harus yakin dulu ini memang pendidikannya baik enggak untuk anak saya. Kira-kira di perjalanan nanti saya akan terus bersama dengan sekolah ini tidak? Karena kita kan orang tua tuh punya visi misi, sekolah juga punya visi misi. Apakah kalau disatukan kita bisa sama? Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita di pertengahan membuat anak menjadi bingung. Akhirnya yang sakit hati nanti ujung-ujungnya adalah anaknya. Karena harus berpisah dengan teman-teman yang sudah dia cintai di sekolah misalkan. Karena visi misi yang berbeda dengan orang tua tadi. Ya kita harapkan tidak ya. Miss Desi, boleh diceritain nggak tentang selama ini pendidikan karakter yang sudah dicanangkan oleh anak-anak dan juga mungkin program-programnya apa saja. Terus boleh diceritain mungkin ada kendala-kendala atau tantangan mungkin ya. Banyak banget, Miss. Kalau ditanya kegiatan tuh, kita tuh sampai bahasanya tuh
berpuluh-puluh gitu ya. Jadi kan kita itu kan ada memang KKG khusus untuk kegiatan kesiswaan berhubungan dengan adab itu ada sendiri. Insya Allah. Kalau biasanya kan kita kan kenalnya kan KKG itu ada KKG matematika, KKG apa gitu. Jadi kalau KKG adab ini, wah Insya Allah. Kalau di Al-Abidin itu di sekolah kita ada KKG khusus untuk adab sendiri. Nah, yang dibahas apa? Ya semuanya kita sama ratakan untuk semua sekolah itu terkait pembelajaran adab. Nah, apa saja yang sudah pernah kita laksanakan? Banyak sekali. Misal dimulai dari bersih diri saja. Jadi anak-anak itu kita biasakan, kalau berangkat sekolah itu adab yang baik bagaimana? Bersepatu. Meskipun di sekolah kita itu kan anak-anak kalau di sekolah itu kan lepas sepatu ya, sepatunya ditaruh di rak, terus mereka kan berkaos kaki kan di kelas atau di selasar di area sekolah itu. Tapi adab yang baik ketika berangkat sekolah itu ya nggak pakai sandal jepit. Betul. Jadi harus pakai sepatu. Tujuannya apa? Ya biar rapi, biar terlihat sangat good looking gitu loh. Berangkat sekolah, jadi kelihatan tuh Masya Allah anaknya. Niatnya, antusiasnya udah kelihatan ya. Jadi sepatu. Gitu. Jadi itu salah satunya. Itu udah ada pembelajaran sendiri. Terus kemudian nanti bersih diri lagi berhubungan dengan ketika di sekolah. Buang sampah itu kelihatan itu biasa ya. Dan kita tuh kayaknya dari abad berapa itu sudah digaungkan untuk buang sampah pada tempatnya, tapi ternyata itu tuh harus sering diulang, Miss. Dan mungkin kendalanya terkait itu ya, yang terkait buang sampah misal contoh ya. Itu karena mungkin di masyarakat kita itu belum terbiasa dengan adanya mengkantongi sampah. Kita tahu bahwa area kita itu kan tidak ramah tong sampah. Nggak banyak lah tong sampah itu di pinggir-pinggir jalan gitu loh maksudnya. Nah, yang kita sampaikan ke anak-anak biasanya kalau belum menemukan tempat sampah, dikantongin dulu tuh sampahnya. Betul. Cuma itu mungkin bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi itu yang sering kita gaungkan anak-anak itu buang sampah pada tempatnya, kantongi dulu sampahmu sebelum menemukan tempat sampah. Jadi itu harus ada tambahannya tuh kalimatnya, nggak cuma buang sampah pada tempatnya lah. Maksudnya kalau anak-anak kan pinter ya, lah kan nggak ada tong sampah, Miss. Nah, yaudah buang seadanya. Nah itu berarti kalimatnya terus ditambahin. Nah, itu salah satu contoh kegiatan. Terus ada lagi, Miss, misal ternyata kegiatannya berhubungan dengan yang terdekat ini kan tentang membaca. Nah, membaca itu juga ada adabnya. Misal dimulai dengan ketika membaca itu diawali dengan tangan bersih dulu, diniatkan untuk mencari ilmu. Duduk yang baik, propernya tuh kalau membaca tuh kayak gimana itu juga adab loh ya. Kenapa kok harus seperti itu ya? Tujuannya untuk kesehatan juga, untuk kesehatan mata, kesehatan punggung. Ternyata kan semua hal yang berhubungan dengan adab itu manfaatnya tuh banyak. Itu yang akan kita lakukan itu, gemar membaca. Nah, kalau untuk kendalanya ya itu tadi, Miss. Sebenarnya anak-anak itu kan seperti kertas putih ya. Jadi mereka itu gampang banget diajarin, itu mudah banget. Tetapi terkadang mereka itu tuh mengalami kebingungan sendiri jika di lingkungan yang kita sudah biasakan habitnya itu seperti itu, tapi keluar dari habit lingkungan itu kok ada yang seperti itu. Mereka itu mulai goyang. Betul. Nah, misal di sekolah itu mereka sudah menerapkan adab itu ternyata persentasenya itu sudah 85%. Mereka keluar nih dari lingkungan sekolah, dari habit yang kita terapkan. Lepas tuh 25%. Kembali ke sekolah tinggal misal 60 gitu ya. Tapi kan kita up lagi. Kita edukasi terus ya. Makanya kita edukasi terus. Nah, jadi lebih tepatnya tuh sebenarnya kendalanya itu adalah bagaimana membiasakan anak-anak itu membawa pelajaran adab yang didapatkan di sekolah itu menjadi habit dimanapun mereka berada. Dan kapanpun. Betul, ya, karena kan di luar itu mereka tidak menemukan komunitas atau habit yang sama dengan yang ada di sekolah. Betul, apalagi kalau mereka tidak terus pendidikannya ya. Maka sebenarnya kendala terbesar itu adalah visi misi lagi. Nah, karena visi misi pemerintah itu belum benar-benar detail terkait pendidikan adab itu, maka masyarakat di sekitar juga belum ada yang sepenuhnya mendukung hal seperti itu ya, mungkin dari keluarga. Jadi ya harus diawali dari rumah dan juga dengan sekolah. Harapannya dari dua kubu yang mereka sering menghabiskan waktu ini jadi habitnya itu lebih tetek lah. Nanti ketika mereka keluar di masyarakat, mereka mendapati orang-orang yang kok nggak sama kayak aku ya, kayak gitu. Mereka tetap dengan
pendiriannya aku harus begini. Contohnya tadi yang minum es teh itu. Kok orang-orang di sekitar itu minum es teh sambil jalan ya. Tapi kan di rumah sama di sekolah itu aku diajarinnya tuh harus duduk gitu. Ya. Jadi ketika mereka melihat itu nggak masalah, aku harus tetap duduk. Yes, betul. Begitu. Itu value di dirinya mereka. Masya Allah, berarti mulia banget ya guru-guru ngajarinnya dari hal detail itu gimana mereka suatu besar nanti tuh jadi orang yang lebih baik secara adab itu. Saya acung jempol sekali buat guru-guru hebat ya, Masya Allah, luar biasa. Miss Desi, pembicaraan kita seru banget, tapi sayang waktu sudah habis. Jadi kayaknya pemirsa pasti punya banyak pertanyaan, tapi tenang Bunda, besok-besok kita akan lanjut dengan tema yang berbeda menarik lainnya ya. Jadi yang satu garis besar yang saya dapatkan adalah kita sebagai orang tua kan ingin yang terbaik buat anak dan ingin mereka jauh lebih baik daripada kita, sehingga yuk kita belajar setiap hari untuk bisa menjadi role model baik buat mereka. Kita bekerja sama dengan baik dengan sekolah, kita satukan visi misi dengan sekolah, dan juga jadikan itu semua pembiasaan baik yang tertanam di diri anak-anak yang kelak akan mereka selalu lakukan, karena ilmu itu bisa jadi sementara, tapi kalau adab insya Allah akan long lasting. Seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Miss Eka dan Miss Desi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.